membela. Tapi ya kita tidak berharap yang namanya kita dinotis ya. Yang penting kita sudah membela dengan tulus, tidak ada embel-embel untuk cuan-cuan lah, tidak ada embel-embel seperti itu. Kita tulus membela. Aku sama Sampera kadang-kadang juga waktu itu juga pernah kita diskusi ya Fer ya, berdua Iya tentang pernah. tentang ini, tentang kedepannya kayak gimana ya. Kita yang terbaik aja. Bismillah ya guys. Tapi alhamdulillah ya Fer, sudah ada titik terang ketok palu ya Fer. Iya Pak Picu, halo Pak Picu. Iya benar, itu yang aku seneng banget sebenarnya tadi aku naik Komal itu. Senangku di situ loh guys. Aku tuh benar-benar berbagi berita yang buat aku ya, apalagi ini hari Kartini ya. Kayak, aduh gitu, kebayang nggak teman-teman kita naikin VT kurang viral apa kita viralkan. Tapi kayak yang, kok gini, apalagi Iya. pas hasil kasasi ya nggak? Gitu. Jujur kayak Makanya ada. VT aku juga naik-naikin yang dulu-dulu tuh Fer. Kan aku masih punya Ah, video-video persidangan dulu kan. Makanya siap-siap. VT aku semua persidangannya dulu atau gimana. Semoga ini kita berharap ya dengan membantu seperti ini dengan VT yang kita dulu itu berharap apa yang sudah terlewat, ada yang terlewat ataupun terlintas yang tidak hakim lihat itu bisa jadi novum. Berharap ya, Betul. berharap gitu loh. Oh ini terlewat nih gitu kan, ini terlewat mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kembali dengan dukungan dari teman-teman yang sudah meng-up saat-saat masih ada di sidang, yang terlewat dari ini nggak kelihatan nih sama hakim yang ini kapan ya, ini kapan kita kan nggak tahu penilaian hakim seperti apa. Jadi dengan membantu dengan meng-up VT yang lama yang sudah yang sudah terjadi kemarin bisa menjadi untuk membantu di PK-nya Kak Niki. Gitu loh guys. Siap. Sam. Email kan banyak tuh, Kak Email banyak VT-VT-nya. Nanti aku repost deh Kak. Nanti aku repost, aku update story. Siap Per. Tuh. Selamat datang Pak Picu. Mungkin Bang Awing ada yang mau disampaikan tadi. Aku Tenang loh. Tenang loh. Dia masuk di Komal kita. Itu udah bergabung lagi untuk saat ini. Kita bergabung lagi untuk yang lama. Email kalau bikin PT tag aku Mel. Kamu kalau bikin PT tag aku, kamu tidak berteman kali sama aku. Aku berteman sama kamu Oh tapi iya, udah kamu follow back. berteman kita, berteman, Ya lupa, ya. Nanti kita tag-in banyak. Nah, ini aku repost. Halo wanita-wanita hebat. Kalau Kasapera selalu melalui DM. Kasapera mah nge-share-nya di DM Iya. terus. Kamu Iya. Mel, nanti aku Aku jarang repost baca gitu. DM soalnya, Mak. Soalnya jarang baca DM, males banget, banyak banget DM-nya. Ih, gaya banget lu. Sombong. Maksudnya DM ini misalnya kayak Kasapera itu dia kan bikin PT, dia kirim ke DM aku, nanti aku repost lagi, ituin ulang gitu, posting ulang. Iya. Ulang jadi biar Siap. rame gitu, biar Mak, naik. Kak Dina DM aku ya. Sekarang kan ketumpuk tuh, jadinya aku bisa nge-repost ngebagiinnya di situ. Jangan Kak Dina, jangan. Gua nyari-nyari capek Widya. Iya. Secara kan pengikutnya ada jutaan. Mas Ami, Kak Imel, alhamdulillah ya kita dari dulu fokus di Iya. Niki sampai saat ini masih Niki dan belum pernah Siap, berpaling. betul. Gak Siap, pernah Kak. loncat, karena memang kita tulus, bukan karena something wrong, gitu aja. Karena fulus. Silakan gitu. Lanjut. Iya, jadi kan yang jadi berita gembira kita adalah sudah didengarkan gitu. Apa yang kita selalu bahas, apa yang kita perdengarkan di sosial media, apa yang kita viralkan gitu, dan viral guys. Ternyata itu jadi bahan pertimbangan gitu. Walaupun mereka juga punya pertimbangan sendiri, itu yang aku seneng banget dengan berita kemarin dan hari ini. Dan
pas bertepatan dengan Hari Kartini gitu. Dan aku terima kasih banget. Makanya aku udah sering bilang, aku terima kasih banget sama kalian teman-teman yang mungkin bukan tipe yang bicaranya pinter gitu. Mungkin dianggapnya seperti itu atau hanya yang di komen atau yang tag. Kita semua itu saling melengkapi. Kita itu satu kesatuan, guys. Memang kita tidak ada yang nyuruh gitu, tapi kita bisa saling melengkapi. Kita lakuin yang bisa kita lakuin. Itu yang nggak bisa dibeli, itu yang nggak bisa di apa namanya diporak-porandakan. Kita pernah berantem, Betul. nggak cocok gitu. Tapi karena kita semua punya satu visi yang besar di atas diri kita. Visi itu adalah kita mengawal penegakan keadilan terhadap kasus Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Artinya kita mengawal juga keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kan dari awal selalu itu yang kita perdengarkan. Dan ini sudah ada titik terang gitu loh. Dan ingat, kita lawan kita bukan sesama kita, nggak ada. Selama kalian masih mendukung Aminiki, tidak akan pernah aku sentuh. Tahun ini tidak akan pernah. Tapi kalau aku ngomongin dan aku menyindir yang kubu sebelah sana, kenapa? Ya karena mereka dari awal kita komal-komal udah masuk, berusaha bikin rusuh dengan masuk si Raffi dan kawan-kawan. Bener nggak guys? Itu maksud Benar. aku. Itu yang ku maksudkan tuh, mereka udah berusaha. Tapi Tuker good ya. news is, walaupun dengan kita berantem kiri kanan, teman-teman kita semua adalah segala macam lantam, DPR mendengarkan kita. Itulah kehebatan para fans dan pendukung Nikita Mirzani yang kalian kubu sebelah, maaf aku sebutkin langsung ya, kubu pendukung DRG gitu, itu tidak punya. Itu tidak punya. Kalian boleh cerai-beraikan. Kalian tahu kenapa Indonesia merdeka? Karena bambu runcing. Indonesia merdeka hanya karena bambu runcing. Kalian boleh punya segala macam, boleh terstruktur, boleh terorganisir, boleh kalian pertemuan, tapi kalian nggak punya semangat membara yang tidak bisa dibeli oleh uang dan apapun itu. Dan itu yang dimiliki oleh fans Nikita Mirzani dan para pendukung serta pemerhati kasus Nikita Mirzani. Hidup Oke, Hari Kartini, hidup Hari Kartini, hidup pejuang-pejuang wanita yang benar-benar ya ampun, tidak Hidup pernah pejuang luntur. wanita, Yang membela alhamdulillah. kebenaran. Niki adalah salah satu pejuang wanita yang membela kebenaran untuk melindungi kita tentang skincare, ingin wanita cantik. Kita wanita-wanita hebat, wanita-wanita Kartini. Hidup wanita Kartini. Bebaskan kami, kami, kami. Lucu atau Malam, salam. Manggil naik, nggak ada. Ya ampun, Wah. lanjut. Masa JG? Oh my god. Oi, selamat malam host, Kak Jesko cantik sekali. Akhirnya, terima kasih. Siapa tuh turun? Iya, itu aja Wing. Oke, next berikutnya adalah Bapak Kartono kita, Kamodi. Renata, sinyal. Gue lagi makan nih, makan sumpah. Tapi satu lagi, gue bangga dengan pendukung-pendukung Nikita Mirzani yang tersisa ya. Walaupun dihempas apapun, walaupun dengan hantam sana sini, tetap kita masih teguh membela dan tetap teguh mengikuti jalannya proses sidang. Kita kawal terus ya guys. Thank you. Jangan Yes, pernah betul. berubah ya. Betul. Jangan pernah berubah. nggak akan pernah berubah gitu loh. Apa yang kita bisa lakuin ya kita lakuin gitu. Dengan doa ya doa. Bener nggak sih Kak Ami? Nggak harus ke sana, kita ke email ya, ke email. Betul guys, betul Ibu Widya. Lanjut. Berhubung saya Oh ya, jauh. lanjut suaranya kayak ini, kayak si Betul. Priti. Lanjut. Kan kita lagi terpreti-preti ceritanya. Oh, lagi berpreti-preti. Kak Vera kaget katanya, kok begitu suaranya? Silakan Bapak Awing Hermawan, monggo. Silakan Pak Kartono, silakan. Kesan-pesannya untuk para Kartini loh, Kartini terutama pendukung Nikita dan fans Ami Nikita loh, Bang Awi. buat para Kartini ya di sini semuanya kalian luar biasa. Kalian ya walaupun ada sebagian pengangguran tapi tetap kalian teguh gitu ya. Disodok-sodok, disodok, tidak bisa disogok-sogok ya. Luar biasa, itu yang paling penting ya. Kalian tetap berdiri tangguh walaupun badai-badai itu menghampiri kita ya.
hempas sini, hempas sana, set gitu ya. Tapi tetap bertahan, luar biasa. Kalian kan pengangguran, kok kalian nggak bisa disogok-sogok sih? Gimana sih? Kita mau pengangguran elit loh, Awin. Kita mau pengangguran elit. Lanjut. Wing, mulut lu tuh kadang-kadang ya, aku udah membuka fokus yang baik. Nggak usah bawa sindiran apapun, Wing. Tuh, bahasanya fokus ke bagaimana nih Kartini. Omelin fair, omelin fair, omelin Bagaimana fair. ini, bagaimana ini tentang hasil RDP dengan Ibu Irma. Salah, bukan nyonya. Itu RDPU gitu, tentang apa? RUU gitu loh, Wing. Nggak usah. Please, enough. Begitu, Kita Kak lagi Sapera. bahagia loh. Memang begitu, Awing. Memang begitu dia. Lanjut. Aku udah menegur dia di belakang dan di depan ini. Di belakang aku tegur, di depan juga aku tegur ini. Aku takut ada adiknya Kak Fitri, takut Siapa? di tempatku mah nggak aku kasih panggung. Oh enggak, dia nggak naik lah. Kalau Kansa nggak naik dia. Iya, hari ini benar ya. Kayak berita gembira banget, aku seneng banget gitu. Makanya aku terus perdengarkan tentang hal itu gitu. Dan kubu sebelah yang dimaksudkan adalah kubu DRG ya guys. Karena yang kita bicarakan adalah Aminiki gitu. Jelas yang kita akan bicarakan juga mereka yang berusaha supaya Aminiki ini kasusnya tidak naik dan sebagainya. Itu topik kita adalah tentang Aminiki karena yang diperdengarkan di RDP Komisi 9 dengan Badan POM itu bukan namanya Jesko, bukan namanya Kak Dina, bukan namanya Kak Imel, bukan namanya Samvera, bukan namanya Awing, bukan namanya Papicu, bukan namanya Kak Widya, Kak Ratu Kritik, Kak Merpati atau Kak Mahadewi atau teman-teman di bawah. Tetapi namanya Nikita Mirsani yang diperdengarkan. Gitu. Karena itu kita lebih fokus, kita fokus kepada topik tersebut dan itu hanya satu peringatanku adalah hello kalian kubu sebelah. Kubunya skincare ilegal, ya kan? Gitu segala cara kalian mencoba untuk membuat kami ini hilang fokus, termasuk aku tahun lalu juga hilang fokus guys, harus kuakuin. Di akhir-akhir tahun ini hilang fokus. Itu kami lari sana sini, tapi lihat perjuangan kami. Nama Nikita Mirsani sudah diperdengarkan, sudah disebutkan di rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR RI dan Ketua dan Badan POM beserta timnya. Itu yang membuat kami itu sebenarnya pengen ngomong tentang kalian gitu. Kalian udah berusaha semaksimal mungkin ya gitu untuk memporak-porandakan kami ya. Iya, tetapi lihat nama Ami diperdengarkan. Apakah nama kalian akan diperdengarkan? Bisa diperdengarkan di rapat dengar pendapat dengan DPR RI? Walau alam. Gak ada yang tahu. Usaha lagi dong, Kak. Belakangnya juga tetap terpreti-preti dia ya ternyata ya. Lanjut. Guys, Ami, Lanjut. ternyata nggak hanya kita berdua yang ke Preti, berarti Samvera juga udah mulai ketularan. Lanjut. Sudah mulai belakangnya ya, Bu. Kita semua selabil itu loh, guys. Mudah kali dipengaruhi. Aku tuh sadar. Tadi aku juga gembira juga ya Samvera ya berita dari Iya. Kak Sil. Yang Oh, dimana ada berita Kak Sil apa? sudah menghubungi ibu siapa si ibu yang Irma, anggota Ibu DPR Irma. itu Ibu Irma. Irma Suryani ya Ibu betul. Irma. Caniago. Ibu Irma. Ah, Ibu Irma. iya Ibu Irma dan Ibu Irma sudah menyempatkan waktu di tanggal berapa gitu kata Kak Sil Iya. untuk bertemu dengan Kak Sil dan sebagian dari pendukungnya Nikita Mirzani. Salah satunya aku akan ikut. Oke. Ini good news yang ketiga ya guys. Good news yang Yes. ketiga gitu. Dari Yes. kita sudah ada Kak Sil yang punya background hukum yang akan terus Betul. mengawal kasus ini untuk terus di-up dan diperdengarkan. Terutama mungkin Kak Sil backgroundnya kan dari Nasdem. Ibu Irma kan dari fraksi Yes. Nasdem. Gitu. Jadi kita doakan untuk tetap termonitor dan terus di-up gitu. Yang kita doakan adalah kita berharap ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 itu sih yang aku harapkan. Komisi 3 Makanya DPR. guys, kita harus berterima kasih. Perjuangan Kak Sil juga nggak sia-sia. Dan kita sudah terima kasih. Kita harus terima kasih bahwa Kak Sil ini selama ini masih berdiri di belakang Nikita Mirzani untuk membela kebenaran gitu loh.
Jadi sampai mengusahakan sejauh ini yang kita tidak mampu untuk menjangkau itu ya guys. Tapi alhamdulillah ada jawaban dari Ibu Irma untuk bertemu dengan kita gitu loh, bertemu dengan Kak Sil. Ya, kita doakan yang sama kayak kalian juga tahu ada masanya kita apa namanya bersih tegang, ada masa kita nggak cocok, tapi pada Yes. akhirnya seiring waktu kita bisa saling mengalah, kita tahu bahwa ada perjuangan yang lebih penting daripada diri kita. Betul. Jadi kita kembali bersatu, masing-masing dari kita semua itu punya kekuatan untuk mendukung kasus keadilan ditegakkan atas Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Kita pakai itu semaksimal mungkin. Even kayak Yes. maaf aku suka lihat nih kayak Bunda Ratu Kritik kan suka ngomong ya, itu omongan disalurkan dengan viti-viti kayak gitu loh, bagus loh, aku suka loh liatnya. Jadi dibahas sama Bunda Kritik gitu kan, maksudnya jadi diarahin gitu Kak, jangan melantam lagi, tetapi arahin ke kita lantamin kubu belah, bener nggak? Kita lantamin kubu para indikasi mafia skincare dan indikasi apa namanya skincare ilegal tersebut. Itu maksud aku. Betul, Jadi betul. energi kita salurkan ke sana karena masing-masing punya kelebihan aku lihat sih. Hebatnya pendukungnya, hebatnya pendukung kasus Nikita Mirzani baik fans maupun pendukung atau pemerhati adalah kita tuh benar-benar manusia gitu. Ada masanya kita senggol bacok, ada masanya kita tersinggung, ada masanya kita miskomunikasi. Tapi pada akhirnya kita bersatu kembali. Itu loh hebatnya. Iya kan? Ya kan Betul, pasti betul. mereka yang mencoba itu kecewa loh. Kecewa loh, yang itu loh yang pakai jasnya mirip dengan Aminiki. Masih inget nggak yang jas yang Aminiki? Yang Iya, yang iya. yang Ami warna jaket hitam dia lepis, warna jaket putih ya? lepis. Bukan. Ya, itu jas, Ada ada jas. Ami warna putih. Jaket Ami lepis, warna jaket hitam. lepisnya. Bukan, Jaket bukan. lepis, jaket Bukan. lepis sayangku. Bukan Kak Dina. Ini kalau udah diomong ngotot aja nih satu. Mau disentil ginjalnya kali ya. Jas yang waktu dipakai, Oh yang iya, bolongnya yang di sidang. belakang. Iya. Iya, yang dia ikut juga dia pakai di sidang sebelah sana ya. Ya, Dia ya. pakai di Ya. sidang siapa tuh si Yoke ya. Nah itu Iya, dia pakai di sidang si ada Yoko. yang Ami pakai warna hitam, dia pakai warna putih ya kalau nggak salah. Iya, iya. Sama Ya, Amir. ya, Coklat. betul, betul. Putih apa coklat sih? Tahu Iya. lah, lupa Nah. gua pokoknya bolong belakang aja. Iya putih. Setuju Pak Picu, setuju. Iya. Gitu. Nah, Dia kalau niru-niru terus. Ame pakai jaket lepis katanya punya dia. ya, ya betul. Ya itu, ya jadi yang kita bahas ya mereka gitu bersama gangster Paradise. So dari awal juga yang kita bahas adalah mereka, bener nggak Kak Imel? Gitu. Dan sekarang kita udah bersatu lagi. Ya cuma dua itu. Pertama adalah usaha dari teman-teman seperti Kak Sil yang sudah mengagendakan waktu untuk bisa bertemu dengan Ibu Irma dari Komisi 9 DPR RI. Dan ya itu tadi kita sesekali bisa lah intermezzo kan nantamin mereka kan guys, boleh lah. Betul. Gitu. Tapi Tapi- nantaminnya pihak lawan, jangan teman sendiri, gengs. Iya pihak lawan aja gitu. Pihak lawan aja, Kalau- lawannya iya, Ami Kak. maksudnya, lawannya Ami Niki. Iya, kalau kita dulu sama Vera nih, kalau misalkan sebelah, kalau dulu masih kayak gitu, pihak sebelah komentar tentang Ami, kita samperin ke roomnya, kayak gimana. Iya. Jadi kita berlawanan cuman sama pihak lawan, tidak yang sekarang tuh dengan teman sendiri gitu loh. Iya. Pak Picu pindahin. Pindahin Aku ke mendukungmu. Facebook. Aku mendukung Pak Picu. Iya. Jadi kalau aku maaf untuk tahun ini aku tidak melayani, tidak membahas apapun. Aku hanya fokus kepada kelanjutan kasus, apalagi ini masuk dalam upaya hukum terakhir. Lebih terfokus lagi kepada upaya-upaya yang sudah mulai ada titik terang. Karena selama 1 tahun lebih kita berteriak dengan cara kita masing-masing, benar nggak? Kak Imel ini paling melantang juga di Komal, membela Aminiki dan memang menyerang lawan sebelah, kubu sebelah dari awal. Kalau aku dari viti-vitiku dan semuanya, dan segala sesuatu kita gerakin kembali, lebih terfokus, kita tahu siapa lawan yang sebenarnya dan informasi untuk para lawan. Usaha kalian
Aku bilang sih sia-sia ya. Ternyata dari DPR RI merespon loh. Nah, kenapa aku bahagia banget? Karena mereka tidak bisa mengintervensi juga sudah sampai di DPR RI. Itu yang mereka lakukan. Dan Alhamdulillah. statusku kemarin itu. Sampera, Sampera. Iya. Boleh enggak kakak ngomong deh? Boleh, silakan Kak. Silakan Kak. Tonton di video aku bahas tentang Reza itu 3M penonton 3M 3M pokoknya 3M. FYP ya, Mak. Oh ya, nanti aku lihat deh. Iya, karena aku lihat Mak Ratu ini bagus dia kalau lagi bahas kasus Ami loh, keren loh. 3M. Aku takut kalau bahas MM-an guys, gue no comment, gue gak tahu soalnya. Aduh. Agak-agak ngeri ya. Berarti penontonnya tuh udah 3M. 3M tuh kan bukan sedikit manusianya kan yang nonton tuh kan. Penontonnya 3M, keren dong. Iya. Penontonnya maksudnya penontonnya loh, Kak Vera, bukan itunya Penontonnya 3M. Ya, penonton. Tag aku dong di komen, biar aku langsung menuju VT-nya gitu loh. Oh, di tag karena tuh bikin tuh ada tag ini, nama ini akun. Tag aku lah di komen, aku pun suka di tag-tag loh guys. Suka ya. Itu pertama Kak lagi ribut-ributnya aku buat video itu. Lagi ribut-ributnya. Awing suruh apalin Pancasila, Wing. Besok ada lomba. Wah, picu ngada-ngada emang. Besok ini guys, besok sidang Ami pemanggilan dari saksi sebelah. Semua tak makan dah. Oh, saksi dari pihak mereka. Iya. Oh, dari pihak tergugat. Besok. Pihak tergugat ya. Besok. Iya, besok insya Allah aku datang. Tolong ya guys, siapkan koin-koin kalian. Oke, aku top up nanti. Aku top up. Siapkan koin-koin kalian untuk kita ngopi. Betul kata Ran 2,8 M sayangnya. Wing, kamu datang nggak Mantap. Wing ke pengadilan? Semua PEP. Insya Allah Wing datang sama Wi juga. Wi Sama datang. Kawi, mah pasti hadir Kawi. Iya, kalau ada gua pasti ada Wi. Asal aku bahas Niki pasti EPP lah. EPP terus. Mantap, Mak. Lanjut. Lanjut, hancurkan. Nah, kalau Hancurkan, Mak. Ratu kritik ya. Kalau Karenata kita pasang kalau ada Raffi Karenata. Lawan tangguh. Kita lawan perempuan Flores ini, kita lihat Raffi sanggup tidak melawan perempuan Flores ini. Kalau dulu Raffi lawannya aku. Tapi sekarang sudah males, gue udah capek. Ini kalau tiap aku naik ya, Fer. Aku males bahas sama Ami lah. Udah Ami, lu ngapain sih kesini juga? Jangan ngaku ya kalau email ya, jangan ngaku ya. Rapi ya, cuman gua yang bisa menghantam Rapi ya. Lu belum lahir, Wing. Lu belum lahir. Gak bisa dibuka. Botaknya udah gue botakin duluan. Sama gua, sama Ada Roro. Bang Herwanto tuh di bawah. Ada Bang Herwanto. Bang Herwanto di bawah. Undang Bang Herwanto tuh di bawah. Udah turunin aku menaikkan Bang Hermanto. Bang Herwanto. Sudah yang apa namanya 2,8 di atas aja. Biar aku turun, nggak apa-apa, aku turun guys. Karena aku No. Jangan ke Sampera itu Bang Herwanto bisa tuker inian. Itu dia inian. Jangan pernah. Lawyer yang selalu menggaungkan Niki. Tuh kan. Ngomong. Bapak Tuh Bapak Bang Herwanto. Bapak Alfonso Herwanto, Nurmansyah terhormati. Aku sering denger nih nge-up kasus Doktif juga. Iya. Naik bang. Aku turun dari bawah Naik karena Bang. nggak apa-apa guys. Kalian di aja. atas, biar aku di bawah. Nggak apa-apa. Diam aja di sana, biar aku yang turun. Udah aku deh yang turun. Jesko aja yang turun. Jesko yang turun. Naik Bang. Naikin Saya Jesko nonton Bang aja. Herwanto. Jangan korbankan orang. Nggak apa-apa, Bang. Enggak, udah Di sini naik, udah naik, sering. naik, Bang Abang, di Herwanto. sini wanita-wanita ini sering dijadikan korban, nggak apa-apa, Bang. Udah ikhlas. Selamat malam, Bang. Aduh, ada yang jadi korban tuh saya naik. Maaf ya yang jadi korban. Ini. Salam tenang. Kayaknya Abang Hermanto pernah ketemu di PN ya, Jakarta. Abang Jakarta kan? Di mana? Putri. Iya benar.
Iya, pernah ketemu Iya. di PN Jakarta Selatan, Bang, sama aku pernah. Di waktu kita di Oh belakang. iya. Oh gitu ya. Iya. Apa nih? Kita ngerumpi apa nih? Ngerumpi PK-nya nih, menjelang PK-nya Kasus Niki Bang. lagi. Menjelang Kita Oh, flashback. sudah diajukan ya PK-nya? Kayaknya baru belum deh, kayaknya belum diajukan ya. Udah dia ngasih hadiah tuh siapa itu? Makasih siapa itu? Sebelah Abang. host yang ngasih host. Itu hostnya host. Host yang Oh, ngasih. hostnya. Iya. Oh iya. Makasih. Yang ngasih hadiah cantik banget. Sama-sama. Ini tamu kehormatan. Bang, aku follow ya, Bang. Oh iya iya, ntar saya fallback ya. Ntar. Aku deh lu. Belum follow lu, Gue Kak. gue sering ketemu dia di PN Jakarta Selatan Ngana ya, maksud Ngana. Kalau aku tahu Sering ya? Abang ini suka di dulu Oh di tapi kok nggak negur? Kok nggak negur? Enggak, aku ingat-ingat pas lihat Abang di sini. Oh, ini mah gue pernah sering ketemu di Jakarta Selatan di belakang. Oh ya. Kalau lagi ngerokok, Bang, nyebat. Iya, tukeran ya Pak Picu. Ya lagi mau ini olahraga. lagi makan kayaknya. Ya. Kalau jumpa lagi tegur ya, kita ngobrol. Kan udah pindah Nah. kan ke Jakarta Kalau Selatannya ngobrol sama itu, dia Bang. lama. Jangan Bang. Jangan Lama. sama dia Bang, Jangan ya? lama Bang. Ujung-ujungnya dia lapar makan lagi, jangan Bang. Kalau ketemu gue pasti dia gue wawancarain. Kan berisik kan? Iya betul. Bang, apa kabar Bang Herwanto? Kak Imel, Baik. Kak Imel, jangan modusin Bang Herwanto nanti dimarahin sama kampung. Iya. Sama anak kampung, mana tuh anak kampung ya? Anak kampung mana? Nggak pernah kelihatan ya? Lagi nyanyi dia Ada lagi kemarin show, tahu tuh. nyanyi mau nyanyi. Ntar juga nongol. Jadi kita kalau ketemu umpamanya ketemu sama siapa? Sama si A, nanti kita gibahin yang ada di sini. Siap, Bang. Di sini akun-akun namanya fans Ami, Bang. Oh fans Ami, oh ya. Nanti kalau ketemu fans Ami, kita gibahin apa? Kalau apa ini? Kalme. Kan? Bang, jangan, Bang. Kita gibahin si Dina aja sama Widya, Bang. Ngapa lu? Dina yang mana? Oh iya boleh, Dina boleh kita gibahin. Ini perempuan singa nih yang sebelah saya, perempuan singa ngoceh mau ngomel mulu kerjaannya, Bang. Ya elah, dibilang singa gue, ya ampun nggak Bang. Bang Herwanto. Perempuan itu kalau nggak ngomel, perempuan itu kalau nggak ngomel sakit loh. Bang, Betul. itu ada pertanyaan di bawah. Bang, terkait kasus Kak Niki yang sudah ada dibawa ke DPR Komisi 9, gimana tanggapan Bang Herwanto? Oh ya, yang tadi yang ini apa? Siapa itu? Yang Partai Nasdem tadi ya? Ya, Bang. Bu Risma. Siapa namanya tadi? Bu Irma Caniago ya. Iya. Iya, itu bagus tuh. Apa pembuka dari apa namanya? Dari Bu Irma tadi itu bagus tuh. Jadi artinya orang yang membuka kok ditahan itu bagus tuh. Nah, ini tinggal kita angkat-angkat lagi nih biar artinya ini apa? Awal yang sangat bagus menurut saya ya. Awal yang sangat bagus. Ini saya ngomong-ngomong belum saya follow ini Bu nih. Saya follow dulu ah. Iya, makasih aku follow juga, makasih. Iya. Jadi Bang, kalau mau gibahin semua yang rata Follow semua. semua Abang, follow. Saya udah Mana? follow. Kalau mau Gimana gibahin caranya ini? sebelah Abang, kalau mau gibahin sebelah Abang, ntar kita di PN aja, Bang, ya. Tenang, Bang. Oh iya boleh. Nanti di PN ya. Awas dong ya. Kita gibahin biar kita dilaporin Fokus polisi dulu. ya. Ayo Bang, fokus dulu, dijawab Bang pertanyaan yang tadi Bang. Jadi gini, saya tadi juga nonton tuh, artinya sudah sangat bagus, artinya dengan percikan kalimat seperti itu kan sudah memberikan sinyal, artinya kenapa orang yang membongkar ditahan gitu kan? Nah, artinya ada politisi, anggota wakil kita di di parlemen itu sudah mengatakan bahwa dia sudah menyimpulkan bahwa Nikita ini sebenarnya orang yang membongkar kan. Nah, tinggal kita perkuat bahwa benar Nikita itu adalah orang yang membongkar, bukan pelaku kejahatan.
Nah, sekarang saya ulangi lagi nih, sama seperti apa yang pernah dulu saya sampaikan. Sekarang begini aja, kita ramai-ramai menyuarakan ya, apakah Nikita Mirzani itu pantas disebut sebagai pelaku kejahatan dan apakah si pelapor ya itu pantas disebut sebagai korban. Nah, kalau dia korban berarti dia mengalami kerugian. Nah, saya jujur aja nih, dari dulu sampai sekarang saya penasaran dengan rekeningnya si pelapor. Saya pengen tahu bahwa jangan-jangan rekening pelapor itu dia memberikan 4 miliar dapat duit 10 miliar. Berarti dia tidak bisa disebut sebagai korban. Nah, sekarang bagaimana kita mendesak kalau seandainya diajukan PK, kita mendesak majelis hakim perintahkan jaksa untuk ngeprint out rekeningnya si pelapor. Sejak dia mengeluarkan 4M itu, dari situ masuk nggak uang terkait dengan produk yang dipermasalahkan oleh Nikita Mirzani. Kan simpel aja, ya kan? Saya juga jujur aja, saya penasaran sekali. Jangan-jangan nih, ya mudah-mudahan nih kita berdoa, mudah-mudahan ternyata begitu di print out rekeningnya, ternyata masuk nih 10 miliar. Wah, berarti dia tidak pantas disebut korban. Artinya Nikita Mirzani untung ya, untung. Dia juga untung. Nah, berarti untungnya, kalau kita ibaratkan 10 miliar nih, berarti dia untung 6 miliar. Kalau itu 10 miliar, ya kan? Kalau ternyata lebih. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ramai-ramai ya, yang peduli terhadap perkara ini, kita ramai-ramai mendesak kalau nanti diajukan PK, kita sama-sama nih bareng, saya juga oke. Saya nanti akan turun ke lapangan meminta majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memprint out. Kenapa? Demi membuka kebenaran. Nah, benar gak si pelapor ini mengalami kerugian 4 miliar akibat perbuatan Nikita Mirzani? Nah, itu aja. Gimana Bang untuk bisa suara kita ke hakim Bang? Caranya gimana? Gampang caranya. Gampang caranya. Kalau PK itu sudah diajukan, kalau perlu kita kirim surat melalui penasihat hukumnya, sampaikan ke majelis hakim. Kalau perlu kita bacakan di depan pengadilan, nggak apa-apa. Nanti saya yang akan bacakan, nggak apa-apa. Sepakat Bang Herwanto, karena gini, ini kan Kak Niki kan mau tidak mau sekarang kan sudah dikenakan TPPU-nya ya kan, sedangkan yang diobrak-abrik rekeningnya cuma Kak Niki. Nah, sampai detik ini kan rekeningnya DRG kan nggak pernah ditampilkan. Nah, makanya sekarang kita mendesak majelis hakim untuk memerintahkan, karena hanya majelis hakim yang bisa memerintahkan JPU untuk minta print out. Sekarang begini, alangkah sialnya nasib Nikita Mirzani kalau seandainya ternyata dengan permintaan dari dokter itu yang melaporkan Nikita Mirzani, ternyata dia tidak mereview produknya, tiba-tiba dia untung besar nih. Ya kan logikanya nih, si pelapor berani memberikan uang 4 miliar sebagai pengusaha, dia bisa memprediksi andai kata produknya tidak direview oleh Nikita Mirzani akan untung berapa dia. Nah, saya kalau jadi pengusaha nih, ketika saya punya produk nih, saya minta orang Bu Nina jangan review ya produk saya kasih nih 1 juta. Saya sebagai pengusaha sudah bisa saya pastikan berarti untung saya harus lebih dari 1 juta. Nah, logikanya kan begitu. Nah, sekarang yang tahu produk saya ketika nggak direview, ya yang tahu bahwa rekening saya bertambah banyak lebih dari 1 juta, itu siapa yang tahu? Yang tahu cuma ya si pelapor sama Tuhan aja. Nah, sekarang kita memaksa majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk print out itu rekeningnya si pelapor. Nah, kita paksa, kita desak bahwa majelis hakim kalau dia tidak bisa berani memerintahkan, jangan hukum Nikita Mirzani. Gitu aja. Berarti dia tidak bisa membuktikan bahwa si pelapor ini rugi atau tidak. Kalau dia rugi, ya tunjukkan dia kerugiannya. 4 miliar benar keluar, tapi ada nggak pemasukan dia dari hasil penjualan produk? Begitu, kalau menurut saya begitu. Kirain Mawing kirain lagi ngomong. Dimakan.
Tuh Kak Email kan besok suka ketemu PH-nya Kak Niki. Kak Email. Iya, siapa yang suka Kak ketemu Email lah. sampeannya? Ini Ami, fans Ami Itu ini fan suka. Ami. Ah, boleh tuh Dia sampaikan tuh. terkenal nih. Fan Ami tuh artis pengadilan. Enggak bang, maksudnya gini bang. Kalau misalkan nih pertanyaan Ini aku boleh nih, ngerokok nggak sih? misalkan Boleh kita ngerokok ya? Oh, boleh. boleh bebas bang. Jadi misalkan kita menyuarakan yang usul dari abang nih untuk dari suara-suara fans yang seperti abang bilang tadi ya kan, boleh kita bicarakan untuk di pengadilan. Apakah itu tidak melanggar undang-undang yang namanya di pengadilan, ketertiban atau menghina jalannya pengadilan bang? Apa kita nggak kena Enggak sanksi dong. begitu bang? Gini, fans Ami, ini yang ngomong ini advokat loh. Nah, jadi jangan Ya, ragu-ragu. makanya aku bertanya. Nah, kalau saya yang ngomong berarti tidak mungkin melanggar. Nah, jadi gini, kalau prinsip saya, pengadilan itu ruang yang diberikan untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi saya selalu, artinya ketika saya sidang ya, atau saya pengen mengetahui sesuatu kebenaran, maka cara-cara yang menurut saya tidak melanggar etika etika moral, etika undang-undang, norma-norma agama, kalau menurut saya sepanjang tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran itu sah-sah saja. Kenapa? Kita tidak mungkin bisa menjatuhkan hukuman atau membebaskan seseorang kalau seandainya kebenaran itu tidak terungkap. Ya kan? Nikita Mirzani boleh nggak dihukum berat? Silahkan. Boleh nggak dibebaskan? Silahkan. Tetapi kebenarannya harus terungkap dulu. Betul Bang, betul. Sama seperti saya nih, umpamanya saya berbuat salah nih ya. Saya berbuat salah kepada Merpati umpamanya. Terus saya minta ampun nih, saya minta maaf. Bagaimana Merpati bisa memaafkan saya kalau saya tidak mengatakan kebenaran? Umpamanya Merpati, andai kata umpamanya saya ini sudah salah, saya selingkuh, saya umpamanya ngambil uang dan sebagainya. Nah nanti terserah Merpati mau memaafkan saya atau mau menjatuhkan hukuman pada saya, itu tinggal kebijakan dari dia. Tapi kalau seandainya si pemegang kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman, dia tidak tahu kebenarannya, terus berani menjatuhkan hukuman, celaka. Benar nggak? Nah, jadi Betul kita, bang, menarik. jadi begini. Jadi saya berbagi ilmu kepada teman-teman semua di sini. Jadi kuncinya ya, kita tidak perlu mati-matian membela Nikita Mirzani. Agar apa? Agar kita terlihat intelek. Tetapi yang kita perlu perjuangkan adalah kebenaran. Apa kebenarannya? Kalau Nikita Mirzani dikatakan menerima uang 4 miliar, benar. Tidak ada yang bisa membantah. Nikita Mirzani juga mengakui 2 miliar. Tapi persoalannya, apakah perbuatan Nikita Mirzani itu merugikan si pelapor? Ini perlu diperdebatkan. Kalau merugikan, berarti pelapor memberikan uang 4 miliar, dia tidak mendapatkan imbalan sama sekali. Nah, sementara uang yang dia berikan 4 miliar itu ada tuntutan untuk tidak mereview. Kenapa? Dia takut seorang Nikita Mirzani. Nah, persoalannya ketika dia sudah memberikan uang 4 miliar, logikanya kalau seandainya orang berani memberikan uang 4 miliar, kira-kira pengusaha itu bisa memastikan nggak bahwa dia dapat untung? Dia bisa dapat umpamanya dapat 5 miliar atau 6 miliar atau di atas, yang jelas 4 miliar ke atas. Nah, sayangnya nih ya, sayangnya tidak ada yang memperjuangkan, yang mendesak untuk mengetahui si pelapor ini masuk nggak sih uang ke rekening dia dengan produk-produk yang dikhawatirkan ini anjlok. Nah, kita semua tahu lah pengusaha-pengusaha skincare tuh, bahkan ada pengusaha skincare yang mengganti mereknya, ada yang nggak ada kandungan ini dikasih kandungan itu segala macam. Artinya pengusaha-pengusaha skincare ini banyak sekali mereka itu sebenarnya kalau mau jujur mereka juga melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan kejahatan gitu kan untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, makanya kesempatan ini kalau menurut saya jangan kita sia-siakan ini. Apalagi sekarang sudah ada wakil kita yang teriak nih, ya kan masih hangat nih.
bahwa kenapa Nikita Mirjani yang membuka malah ditahan. Nah ini artinya dia sepaham nih sama kita. Sepaham artinya Nikita Mirjani bukanlah pelaku, tapi dia orang yang membuka apa namanya kejahatan, gitu. Izin Bang, boleh izin sekali lagi. Gini Ya. Bang, bukannya Abang yang tadi Abang bicarakan itu masuknya ke pelanggaran melawan hukum ya Bang? Oh, enggak dong, Bukan? Enggak ya? enggak, Enggak ya? enggak. Yang diperjuangkan AMI sekarang ini kan sedang proses pelanggaran melawan hukum ya Bang, PMH ya. Jadi PMH ini kan membuktikan Bukan, bahwa bukan, ini tar endorse. dulu. Oh iya, oke, PMH-nya, oke. PMH ini maksudnya yang mana nih? Yang lagi berjalan sekarang Bang, lagi sidang. Kalau yang sedang gugat-gugatan ini, Ya, yang Nah, menggugat bahwa terbuktinya AMI mereview atau tidak gitu kan. Jadi di sini kan AMI ini tidak mereview ya Bang. Hanya dia enggak, maksud saya gini. Maksud saya sidang ini sidang gugatan perdata atau pidana? perdata Bang. Nah, kalau perdata saya no comment nih. Kalau saya gini, saya lebih tertujunya kepada perkara pidananya. Karena kalau perdata ini semua bisa ditafsirkan masuk atau tidak masuk. Tapi saya lebih suka ya, lebih berharap bahwa perkara pidananya yang berjalan. Kenapa? Karena terkait dengan kebebasan Nikita Mirjani. Kalau saya nih ya sebagai penasihat hukum, andai kata umpamanya saya disuruh milih, upaya hukum apa yang harus saya lakukan terkait dengan Nikita Mirjani? PK, tidak ada lain. Ya, kalau saya disuruh milih mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, mungkin kalau saya nggak mau. Kalau saya nggak mau. Kenapa? Itu gugatan perdata, tidak tersangkut dengan kebebasan Nikita Mirjani. Nah persoalannya kalau Nikita Mirjani menang di pidana, perdata pasti dia menang. Ya. Nah sekarang Dampaknya Nikita itu ya, Mirjani Bang? sekarang secara sah dan meyakinkan menurut putusan pengadilan dia melakukan kejahatan. Nah idealnya kalau seandainya dia secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kejahatan, perdatanya kemungkinan kecil dia akan menang. Oke. Tapi kalau seandainya pidananya dia bisa menang, kemungkinan besar perdatanya dia akan lebih jauh lebih menang. Oke, berarti dampaknya seperti itu ya Bang. Kalau misalkan Oh, iya. ininya menang, pidananya akan menang gitu ya Bang. Kalau pidananya menang, perdatanya kemungkinan besar menang. Siap. Terima kasih Bang. Yang lain yuk ditanya. Nanti kalau ketemu di pengadilan ini ya, saya besok pengadilan, saya besok. Oke, siap. Selatan. Aku juga ke sana Bang. Besok ke sana Bang aku Bang. Oh besok? Oh ya udah kalau gitu Iya. ketemu kita. Bisa kita gibahin Jesko atau Widya atau Dina atau Merpati. Abang aku mau nanya. Ya. Apaan? Kalau aku masih tetap nafsu sama pemakaian rompi Wing, lu bener-bener lu Wing, lu gua bikin gairal. Tuh si Awing nih mancing-mancing ya kan. Nafsu apa? Pemakaian rompi di saat di ruang sidang yang sejatinya itu masih belum selesai ya kalau nggak salah ya, dipaksakan untuk memakai rompi dan diberikan borgol dan juga video Udah itu udah kena sanksi. Itu udah kena sanksi, Beb. Itu udah kena Tapi sanksi. udah jalan belum itu? Udah kena sanksi. Dia nggak boleh bersidang selama 6 bulan. Ya memang begini. Di apa namanya, coba lihat tuh di Komisi 3 DPR RI kemarin kan, banyak sekali oknum-oknum penegak hukum ini yang memang mereka itu secara terang menderang melakukan apa namanya, sebenarnya kalau menurut saya bukannya pelanggaran ya. Saya punya pendapat kalau penegak hukum ini melakukan kesalahan, kan penegak hukum ini dia ngerti apa yang dia harus lakukan, apa yang nggak boleh dia lakukan. Nah, saya selalu mengatakan bahwa walaupun di dalam undang-undang penegak hukum itu pengacara, polisi, jaksa, hakim, itu secara hukum menurut undang-undang mereka ini penegak hukum, termasuk kayak saya ini penegak hukum. Tetapi sebenarnya penegak hukum itu berulang-ulang kali saya mengatakan penegak hukum itu yang sebenarnya adalah orang yang menggunakan ya hartanya, waktunya, kuotanya, apa yang dia miliki untuk melahirkan keadilan. Nah itulah sebenarnya penegak hukum. Makanya saya selalu mengatakan netizen itu sebenarnya penegak hukum. Kenapa? Karena kuotanya dia gunakan untuk melahirkan keadilan.
Nah, sementara orang-orang yang punya seragam, yang disebut penegak hukum, yang mendapatkan sumpah profesinya dengan sumpah memakai kitab suci. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya profesi penegak hukum yang melacurkan profesinya. Nah, banyak sekali orang-orang yang melacurkan profesinya itu ya hanya karena pengen mendapatkan uang, hanya karena pengen apa dan sebagainya. Akhirnya dia apa? Melacurkan profesinya. Ya apa profesi apa? Profesi penegak hukum ini. Profesi penegak hukum ini paling enak kalau seandainya dia melacurkan profesinya dapat uang, gitu. Dan menurut saya ya, profesi penegak hukum yang melacurkan profesinya, dia itu lebih hina daripada pelacur yang sebenarnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pelacur ya, dia memperoleh profesinya tidak disumpah dengan kitab suci. Dan yang menjadi korban hanya satu orang. Tapi ketika penegak hukum melacurkan profesinya, ingat, profesi penegak hukum itu dia mendapatkan profesinya, dia disumpah sama kitab suci. Dan ketika dia melacurkan profesinya, maka yang menjadi korban itu adalah seluruh masyarakat, para pencari keadilan. Nah, jadi biar orang-orang pada dengar nih, jadi advokat, polisi, jaksa, hakim, ya, yang dia melacurkan profesinya, percayalah, ya, menurut saya, pendapat saya, tapi saya meyakini mereka lebih hina daripada pelacur yang sebenarnya, karena perbuatan mereka benar-benar merugikan para pencari keadilan. Begitu. Luar biasa Kasyil. Thank you Bang Herwanto. Naik Kasil. Gantian sama aku Kasil naik. Tukeran ya. Ya, tentu. Pokoknya ya sekarang kita yang punya lantam-lantam kita lantamkan kemari seperti kita lantamkan ini kasus lagi ya. Oh iya dong, harus dong. Yang begini, bahan apa ini kan, segala macam. ini begini ya, pengadilan tingkat pertama, ini kita dihukum, banding dihukum, malah kena naik, kasasi tetap dihukum. Nah, saya meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu akan muncul ketika upaya kita benar-benar ibaratnya gini, pertolongan Tuhan itu berada di ujung ketika segala upaya sudah kita laksanakan. Jadi tidak ada kata menyerah, ya, karena tidak ada umpamanya bagaimana kamu mau mendapatkan keadilan, ya saya sih serahkan sama Tuhan aja. Ingat, Tuhan itu, tangan Tuhan itu turun ketika segala upaya sudah kita laksanakan sampai ujungnya, pada akhirnya barulah pertolongan Tuhan itu akan datang. Jadi sepanjang upaya hukum masih ada, jangan pernah kita lemah. Jangan umpamanya, kita sudah begini, kita sudah begitu. Percaya aja, keadilan itu pasti akan datang, pasti akan kita dapatkan, tapi keadilan itu didapatkan bagi orang yang mencari dan berjuang. Nah, kan? Nggak mungkin dong, saya tidak mencari air nih, tiba-tiba air datang, nggak. Orang yang bisa mendapatkan keadilan, orang yang mencari dan berjuang. Nah, jadi jangan menyerah. Tetap semangat. Sepakat Bang, ingat ya, harus digarisbawahi. PK masih ada PK, jadi kita masih ada harapan, selalu ada harapan ya, selalu ada harapan. Ingat, PK masih ada PK. PK ya? masih ada. Masih ada PK, jadi kita tidak dan masih ada orang-orang yang peduli. Contohnya tadi, kan masih ada wakil kita di DPR RI yang sudah berani menyentil. Nah, berarti itu menurutku udah Bang, makin bertambah nih. Salah satu jalan Bang, insya Allah itu salah satu jalan yang menuju membuka tabir kebenaran ya. Gitu kan. Kemarin kan kita nggak ada gambaran kan, ini harus kemana, harus ngapain. Kita sudah berbagai cara untuk menyuarakan, dan ternyata kan ini menurutku salah satu jalan ya, insya Allah yang menuju kebaikan untuk Kandikat Mirzani ya. Itu karena kan kemarin-kemarin nggak nyangka kan, kalian nggak nyangka kan, para musuh kan, nggak nyangka kan. Kemarin memang ada orang-orang oknum-oknum yang membela kalian kan. Ya kita minta tolong maaf ya Bang, ke BPOM. Kita tahu responnya seperti apa, ya kan. Kita minta tolong ke sini kemari seperti apa responnya. Tapi sekarang muncul insya Allah orang-orang baik. Ada Teh Rike, ada Bu Irma, dan juga ada Komisi 9 dan juga Komisi 3 ya.
Dan itu memang secara struktural mereka lebih berwenang ya, lebih berwenang untuk memecat jaksa, bahkan bisa memecat jaksa ya. Komisi 3 ingat bisa memecat jaksa loh. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ini kita berdoa lagi-lagi ya, kita ikhtiar disertai doa ya. Yang pasti kita masih berdiri tegak untuk seorang Nikita Mirzani dan juga kasus hukumnya. Ya, bukan hanya untuk seorang Nikita Mirzani saja, tapi juga terkait hukumnya. Gitu ya Bang ya. Jadi kita begini, ketika kita melihat ketidakadilan, kita jangan merasa bahwa kita jangan menyimpulkan bahwa oh itu kan terjadi kepada Nikita. Oh itu terjadi kepada orang Mojokerto. Oh itu terjadi begini. Ketika ketidakadilan itu muncul, ya, maka akan mengancam keadilan di mana-mana. Jadi apa yang dialami oleh Nikita Mirzani itu tidak menutup kemungkinan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk kita yang ada di sini itu bisa mengalami seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kita memperjuangkan keadilan, membantu Nikita Mirzani, sebenarnya banyak Nikita yang lain. Apalagi kita melihat nih, seorang Nikita Mirzani aja dibeginikan, apalagi orang-orang seperti kita yang tidak ada pengaruhnya, tidak ada followernya, tidak ada ini dan lain sebagainya. Artinya memang harus kita berjuang, memang harus kita kalau saya sering ditanya, Bang, apa nggak capek nangani perkara-perkara kadang ibaratnya yang ya mungkin nggak ada uangnya, nggak ada rupiahnya. Tapi pendapat saya begini, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, sebenarnya bukan kita itu berbuat baik loh sama orang lain. Kita itu berbuat baik sama diri kita sendiri. Karena perbuatan itu akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat sama orang, itu sebenarnya kita berbuat jahat sama kita sendiri. Nah, sama juga kita ketika kita berjuang untuk keadilan untuk orang lain, sebenarnya kita berjuang untuk keadilan untuk diri kita sendiri. Karena gini, ada pertanyaan juga di dalam diri ini ya. Ketika seorang Nikita Mirzani meminta untuk BPOM memberikan kesaksian di dalam persidangan ya saat itu, tapi apa yang beliau lakukan? Mereka tidak datang. Setelah itu apa yang terjadi? Dia datang ke acaranya yang dimana di situ ada DRG dan suami, yang mana di situ kan orang itu lagi bermasalah sama dengan seorang Nikita Mirzani ya. Tapi ketua BPOM dengan PD-nya, dengan bangganya hadir ke acara itu ya. Cengengesan ya kan, foto sana sini ya. Iya, foto bersama, foto bersama pula. Ya jujur aku salah satu orang yang jujur aku ngerasa kayak kok begini ya gitu ya. Padahal saat itu kan bagaimana Nikita Mirzani meminta tolong ya agar BPO memberikan kesaksian di dalam persidangan. Ya tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa datang, tidak bisa hadir dengan alasan ini yang meminta bukan PN dan lain-lain. Padahal sebagai manusia harusnya ya kan dia kan memang yang kenapa Nikita Mirzani meminta dari perwakilan dari BPOM, karena Nikita Mirzani percaya ya, masih percaya bahwa ada orang-orang baik di dalamnya. Tapi apa nyatanya? Tidak ada ya perwakilan dari BPOM untuk memberikan keterangan. Yang terjadi adalah setelah itu malah datang ke acara apa ya kan, ya kan. Foto sama DRG sama suami, foto di acara sini, maksudnya apa? Itu kan menjadi pertanyaan. Gitu. Harusnya kan dia sebagai kepala BPOM yang dimana ia menjabat di pemerintahan ya kan, di instansi pemerintahan, tapi dengan tidak rasa punya kemanusiaan gitu ya, mempamerkan tidak salah ya. Tapi menurutku ada yang janggal. Gitu, aneh aja menurutku ya. Jadi buat Ibu Irma, tolong ya Bu Irma, BPOM ya tolong ya silaturahmi ke BPOM ya Bu Irma ya tolong. Oh iya, lagi nih ya, biar nggak lupa, tambah lagi nih, kita juga harus memberikan dorongan kepada Bu Irma biar dia makin gaungnya makin kencang. Siap Bang, siap. Tapi kalau perlu kita tag tuh video-video kita tag nih. Bang, kalau Bu Irma sudah berbicara, biasanya Bu Irma sudah mengetahui sesuatu ya. Biasanya kalau Bu Irma sudah raw gitu ya, raw sama Terika biasanya ya. Jadi
Siap-siap. Kalian juga kan saat ini merasa ini kan di atas angin kan, ya kan, buat para mafia skincare ya dalam tanda kutip ya kan. Buat beberapa oknum yang merasa di atas angin sekarang, tunggu ya. Tunggu, semua ada waktunya. Kawing ada typingan tuh, mau ikut ke Bu Irma nggak nih dari Kalau Bu Irma ngajak berkenan boleh Bu. Boleh Bu kalau Ibu berkenan. Ini lupa Mungkin kulit ya. Ibu Ilma sudah kesal lihat itu mereka pada goyang-goyang, senang-senang kayak macam nggak ada salah aja mereka itu. Iya. Kalau Ibu Gimana berkenan, tuh ya muka uyak-uyak ya? kalau Ibu berkenan, Muka insya Allah uyak-uyak saya- yang ya, membela. Bu. Kebetulan juga saya salah satu orang yang sering hadir di persidangan Kanikita Mirzani saat proses persidangan kebetulan ya. Jadi kalau Ibu Irma butuh informasi, insya Allah saya bisa dan siap memberikan keterangan atau kesaksian selama persidangan Bu. Begitu ya Bu Irma Wing, ya. ini kan udah ada nih, kita dapat bantuan juga. Kasil sudah berjuang ya kan ya, Pak Hermanto. Kasil sudah berjuang, sudah ada komunikasi antara Kasil dengan Bu Irma. Beliau bersedia bertemu dengan Kasil dan sebagian sedikit beberapa perwakilan dari pendukung Nikita Mirzani, Bang. Bu Irma sudah siap untuk ketemu kita, sudah menyiapkan janji. Alhamdulillah itu sudah terjawab. Kita sudah berterima kasih banget sama Kak Sil yang sudah berjuang sampai saat ini gitu loh Bang. Jadi nanti daftar sama Kofi ya. Walaupun Wing. dihina ya Kak Sil ya, di fitnah-fitnah. Daftar sama Kofi. Nanti lu gue daftarin deh sama Kofi deh, nanti gue bilangin. Ya mau ikut yang daerah Jakarta. Iya. Lu di mute. Langsung aja bilang Awing mau. Iya, ya udah. Oke. Bang Herwanto kita belum pernah ngobrol ya. Kebetulan ya saya Awing Bang, perkenalkan. Ya lantamanku memang mungkin tidak berdasar ya. Bukan tidak berdasar, maksudnya aku bukan basicnya bukan orang hukum ya. Tapi insya Allah aku masih punya logika, punya basic pengetahuan bagaimana membaca orang-orang yang berhadapan dengan hukum ataupun dengan sekitar kita ya kan. Karena kita bisa melihat juga ya Bang ya sebagai orang yang memang sering ketemu orang gitu ya. Bagaimana kita lihat persidangan ya, mungkin Abang tidak perlu saya jelaskan tapi kita tahu lah ya. Cuman ya lagi-lagi kita kan harus menghormati persidangan, ada aturan-aturan yang memang kita tidak boleh langgar, walaupun ya kalau ngikutin ego mah ya Bang rasanya pengen gitu ya Bang ya. Ya kan, tapi ya kita mau gimana gitu ya. Kita kan tidak kita tidak terlibat secara langsung ya, tapi kita melibatkan diri untuk mencoba menyaksikan atau kita mengawal ya kan proses persidangan gitu. Terus terang aja mungkin kita ya Bang ya, kalau yang ada di sana aduh rasanya sumpah ya, pokoknya aku kalau sana harus sarapan dulu Bang. Ya, aku harus sarapan, harus ngopi, rokokku harus cukup. Ya. Karena kalau nggak begitu ya. Melin Hakim siapa, Wing? Siapa? Lu. Imelda Nasution. Imelda. Bisa aku loh Bang, makanya aku tanya sama Abang. Kalau kayak gitu mah aku kan berani-berani aja ya Bang untuk menyuarakannya. Apalagi cuma bilang, Pak Hakim saya ingin membacakan nih protesan dari kita gitu kan, usulan dari kita enggak, gitu. gini, maksudnya gini. Aku berani Bang. Maksudnya gini, Cuman, jangan gini, maksud saya jangan salah ini. Maksudnya gini. Bukan kita membacakan di persidangan, bukan. Jadi kita menyampaikan keinginan kita itu melalui penasihat hukumnya. Penasihat hukum kan boleh baca, ya kan? Tapi andaikan kita diberikan kesempatan untuk membacakan di pengadilan, tapi bukan di ruang sidang ya, karena kita tidak boleh. Di ruang sidang nggak boleh. Jangan sampai nanti bilang, oh itu Bang Herwanto boleh, nanti saya diserbu orang lagi, dianggap apa namanya ini biang kerok. Tapi maksud saya melalui penasihat hukumnya. Tapi andai kata nih, saya jujur aja, kadang kalau dibilang gemes tadi nih atau Bang Reno tuh ngomong gemes, iya memang kadang begini, kadang kita kadang saya juga sebagai praktisi hukum itu kadang-kadang gemesnya begini. Ketika kita mengetahui di ruang sidang itu sebenarnya kan tadi saya bilang ruang dan waktu kesempatan kita untuk mengungkapkan kebenaran.
Nah, tetapi kalau seandainya ada kebenaran yang belum diungkap, nah kemudian kita melihat para penegak hukum yang ada di ruang sidang itu, dia tidak ada usaha untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, kadang-kadang kita merasa gemes gitu. Nah, kegemasan kita ini kita sampaikan melalui surat, sama kayak amicus curiae itu. Jadi banyak, ada orang yang tanda tangan kayak dulu Ferdi Sambo kan, banyak orang yang tanda tangan siap, itu orang luar semua loh. Akademisi, orang-orang di luar sana banyak tanda tangan. Nah, kita seperti itu juga, artinya berusaha agar apa? Agar jangan sampai orang yang tidak tidak bisa disebut sebagai pelaku tapi mendapatkan hukuman. Nah, apalagi perkara Nikita Mirzani, waktu tingkat pertama dia dihukum sekian, ya. Begitu dia banding, konyolnya majelis hakim malah menambah. Nah, harusnya saya salah satu orang yang mengatakan bahwa ini kita harus dibanding. Walaupun orang ada pengacara juga mengatakan, kan sudah saya bilang jangan banding. Akhirnya ditambah. Permasalahan ditambah atau tidak, itu menurut saya persoalan lain. Tapi kalau seandainya kita meyakini bahwa kita bukanlah pelaku kejahatan, walaupun dihukumnya lebih tinggi dan sebagainya, tapi kita membuktikan kepada dunia bahwa kita ini bukan pelaku kejahatan loh. Saya ini bukan penjahat. Permasalahan nanti hakim banding atau hakim kasasi itu mau menambah hukuman kita, itu urusan dia. Itu yang harus dia tanggung dunia dan akhirat nanti. Tetapi tugas kita adalah membuktikan bahwa saya ini bukan penjahat loh. Saya ini bukan pelaku tindak pidana. Nah, uang yang saya terima itu kesepakatan saya dengan dia. Agar apa? Agar produk dia tidak saya review. Nah, sekarang sekali lagi nih, sayangnya ya, ini kita dan orang-orang sekelilingnya, kenapa dia tidak mau mencari kebenaran bahwa ini orang yang ngasih uang sama saya ini rugi atau untung? Nah, ini yang harus dibuktikan. Kalau seandainya dia bisa membuktikan bahwa untung, berarti transaksi antara kedua orang belah pihak ini saling menguntungkan. Nah, ini yang harus kita buktikan. Nah, saya juga berdoa mudah-mudahan kalau seandainya bisa dibuktikan, di print out, ya saya juga berdoa jangan-jangan benar nih dugaan saya, dia untung nih. Ternyata dia 10 miliar. Nah, bagaimana tuh? Saya pengen tahu tuh hakim-hakim yang berani menjatuhkan hukuman kepada Nikita Mirzani, apa reaksi dia ketika kalau seandainya dia bisa ternyata terbukti rekeningnya si pelapor ini uangnya justru bertambah luar biasa banyak. Nah, pengen tahu kita. Nah, berarti dia waktu dia membuat laporan di polisi, berarti dia berbohong bahwa dia mengalami kerugian. Izin bang, lagian pertanyaanku aneh nggak sih ketika seseorang ya kan, ketika seseorang dinyatakan bahkan kan sudah diputus di PN dan juga di PT ya, bahkan di PN tidak terbukti, di PT terbukti ya TPPU. Nah yang saya mau tanyakan, aneh nggak sih gitu ya, kok bisa gitu ya di PT dimasukkan TPPU-nya tapi rekening koran pelapor ya tidak diperiksa, bahkan tidak pernah diperlihatkan. Nah, aneh nggak sih Bang sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau dibilang aneh atau enggak, memang nggak aneh. Tapi sebagai orang yang dianggap merugikan, seharusnya dia berupaya. Dia berupaya membuktikan bahwa, loh, kalau seandainya ini kerjasama, kesepakatan, kamu mau memberi, saya mau menerima, deal dengan angka seperti ini. Nah, artinya sudah ada kesepakatan saling melakukan apa yang diperjanjikan. Nah, cuma sayangnya ketika Nikita Mirzani dianggap bahwa dia merugikan 4 miliar itu, nah dia tidak kalau menurut saya nggak tahu dia alpa atau dia lupa atau dia bagaimana. Tapi seharusnya dia berusaha agar supaya bisa membuktikan orang ini memberikan uang saya 4 miliar ini rugi nggak dia. Nah, hanya untuk mengetahui bahwa dia itu rugi atau enggak, kan kita harus tahu rekening dia. Karena saya tanya nih, saya ini pernah melaporkan Dr. Richard Lee 2 kali. Kemarin saya sama Sunan Kalijaga dipanggil ke Polda untuk mempertanyakan laporan saya terhadap Richard Lee. Saya dulu pernah ngobrol sama seseorang yang dia paham katanya. Bang, abang tahu nggak
produk ini dijual seluruh Indonesia. Mereka kalau seandainya berjualan 1 bulan aja produk mereka ini bisa dijual di tempat-tempat mereka yang praktek ini, itu keuntungan mereka itu puluhan miliar. Makanya pengusaha-pengusaha skincare ini berani tuh mereka menunjukkan harta-harta mereka yang bergelimangan luar biasa itu. Kenapa? Karena keuntungannya sangat luar biasa. Ya contoh aja nih, saya tidak perlu sebutkan namanya siapa. Beli produk harganya umpamanya 1.000, hanya diganti ininya saja, dijualnya bisa 5.000. Nah ini dijual sama orang-orang yang ada di seluruh Indonesia. Nah, flexing tuh kata Bunda Pais flexing. Itu mereka flexing harga lemari esnya 60 juta. Wah kan, rumahnya sekian miliar. Nah, mereka hasilnya dari ini produk-produk skincare mereka. Coba lihat aja pengusaha skincare, nggak ada yang nggak kaya raya, semuanya kaya raya semua. Nah sekarang duitnya dari mana gitu kan? Nah, karena produk mereka ternyata saya agak melihat para pengusaha skincare ini kalau ngeluarin uang itu kelihatannya 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar tuh kelihatannya kecil, enteng banget, ringan banget mereka. Saya sendiri punya rekan kerja sebagai pengacara, jadi salah satu penasihat hukumnya pengusaha skincare. Itu tanda tangan berapa dia dibayar? 2 miliar, 2 M dia dibayar. Saya kaget, wah dalam hati saya, kalau dia berani bayar 2 miliar dengan perkara yang menurut saya tidak begitu besar, berarti berapa keuntungan mereka terhadap produk itu? Nah berarti besar nih. Ini sangat menarik ada sisi yang tersembunyi. Nah, gitu kita buka nih. Kira-kira begitu. Ingat Bang, ini benar atau tidak ini keluar dari mulut Doktip ya. Doktip aja ditawarkan 20 miliar loh Bang untuk tutup mulut. Ya, ini keluar dari mulut Doktip ya. Itu Doktip aja dan yang saya percaya itu. Kita sudah tahu kan. Gitu. Itu. Sekarang kalau nggak hasil, mohon maaf ya, menurutku ya sekaya-kayanya orang kalau hasilnya itu mendapatkan dari jerih payah ya, dari benar-benar mendapatkan dari sesuatu hal yang baik, harusnya tidak segampang itu ya. Sekaya-kayanya orang pasti ada pertimbangan, kan? Betul. Ya kan? Itu ini bisa loh gitu. Ngasih nawarin 20 miliar gitu ya hanya untuk tutup mulut. Setahu saya di Jakarta, di Indonesia juga banyak orang kaya, tapi nggak gitu deh keluarin duit gitu, nggak semudah itu gitu untuk menawarkan uang sebanyak itu loh, gitu, hanya untuk tutup mulut. Luar biasa kan? Berarti kan logikanya ya, ini nggak tahu, koreksi kalau salah gitu. Kalau itu memang uangnya mendapatkan hasil dari yang misalnya jual skincare modal 70.000 dijual 100.000, kan pasti kan mereka mikir kan untuk keluarkan uang segitu kan. Tapi apa yang terjadi? Oke ya, saya mau lanjut olahraga dulu. Salam semua buat semuanya. Siap Bang, terima kasih. Sampai Salam ketemu sehat, di PN ya salam Bang kompak besok ya selalu. Bang. Ya oke, kita Ya, ketemu ya. Bang. Halo Bang Lagi Bahit Hermanto. tuh, lagi Oke. Bahit. Malam-malam Bang Desko, Hermanto. Dina, Ratu. Bang, Merpati, ada kocuan Widya. nih Bang, ada kocuan Bang. Iya Bang. Bang, hati-hati. Apa Ada kocuan. Pokoknya kita Mau nanya lagi nih Bang, Bahit mau semua mereka nanya besok ya. kocuan. Oke, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke. Terima Oke, kasih. oke, Bang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Malam Koko. Cuan. Nah, Ada sekarang 100 pembicara kita kocuan. dari Kojoan. Silakan Kocuan, ada cepet limpul. Nah, berarti kita kasih Ya. pertanyaan ke Awing sekarang. Silakan Bang Awing. Silakan. Ya saudara-saudara mau tanya apa saudara-saudara? Nomor BH berapa? Nomor BH berapa BH? CD berapa CD? Berapa Ukurannya apa? Jadi begini ya, teman-teman yang sekarang yang di Komal nih sebagai lawyer toh,
belajar lawyer toh. Jadi kalau kita melihat kasus ya, kasus terutama yang NM itu dikenakan TPPU itu kan sudah jelas aturannya. Yang pertama, siapapun terdakwanya membuktikan harta dia. Nah, TPPU itu tidak tunggal, harus ada dua, siapa pemberi. Ya, itu loh. Jadi, kalau melihat kasus ini, kita pembelajaran, nah bagaimana nanti akan terang benderang, akan terbongkar. Ya, seperti itu. Sepinter-pinternya orang, nutupin bangke, tinggal tunggu waktunya, bangke itu akan kecium. Ya toh? Yo, Nah, kasus NM betul. ini tuh, ya, kelihatannya banyak angin topan. Jadi pada masuk angin Bang Awing. Betul nggak? Seperti itu, masyarakat itu sekarang sudah smart, Sebetulnya bukan bodoh. kalau kita mau flashback ya, kalau kita mau reminder gitu ya, yang telah terjadi di persidangan, proses persidangan dari BAP, dari tuntutan, dari putusan, dari dari banding, dari kasasi gitu ya, terus dari fakta-fakta persidangan, dari berita-berita yang kita tahu banyak hal yang betul terlalu banyak banget kok yang ya cuman memang itulah ya, itu kadang kita mau fokus ya kan, kita mau nge-reminder lagi, kita mau jelasin satu persatu, tapi ya namanya di sosial media kadang kita nggak bisa kontrol kan, tiba-tiba ada masalah ini ya. Saya pribadi pun, karena saya pribadi pelakunya gitu, yang memang kadang saya ternyata ikut terbawa arus nih ya untuk melakukan huru-hara yang padahal itu ya penting nggak penting sih sebetulnya gitu ya, mungkin kadang merasa penting, kadang merasa enggak. Cuman memang ternyata justru dengan begini kita lupa nih apa aja yang perlu kita suarakan, apa aja yang perlu kita sampaikan, karena kan memang kita kan selama ini di sosial media kan gitu, dan kita juga tahu berita, nggak bisa dipungkiri lah sosial media itu sekarang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau ya bisa terjadi apapun di sosial media ya. Terutama aku pun sekarang, masalahku juga sekarang sebenarnya gue hidup gue ini sekarang punya rahasia nggak sih? Kayaknya hidup gue sekarang udah dikupas tuntas sama orang-orang di sosial gitu ya. Jadi mau nggak mau sekarang apapun kita suarakan lewat sosial media gitu ya, termasuk ada kejalanan itu. Pertama tidak aku remind lagi ya, terkait BPOM, Ibu Irma minta tolong ya. Terus JPU yang katanya kena sanksi juga ya, tolong benar-benar dipastikan ya sanksinya seperti apa ya kan, dan kedepannya bagaimana ya gitu, karena memang kita harus remind juga ya, ingat ya, salah satu JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani ya itu juga ada bermasalah di tuntutan di Jakarta Barat terkait apa Bang, lupa produknya yang dipermasalahkan, yang harusnya dituntut 7 tahun tapi cuma dituntut 3 tahun. Kasus apa Bang? Masih ingat nggak? Ada yang tahu teman-teman di bawah? Bukan yang itu ya, yang Terenggiling bukan? Betul. Terenggiling. Ya. Ingat Terenggiling Iya, itu Terenggiling. yang sudah merugikan negara, waktunya berapa miliar ya? Aku juga lupa ya. Cuman aku mau remind lagi. Nah, itu ingat ya, yang menuntut itu, yang harusnya tuntutnya 7 tahun hanya dituntut 3 tahun ya, tidak sesuai. Itu aja sudah jelas ya. Ini kita bicara undang-undang ya, kita bicara tuntutan gitu, tuntutan yang seharusnya tidak dilakukan, dan itu sudah dipublish ya. Kan Nikita Mirzani sudah mendapatkan informasi itu dan sudah disampaikan gitu, tapi itu pun tidak menjadi pertimbangan ya, itu tidak menjadi pertimbangan. Terus yang herannya lagi jelas-jelas ya, kan Nikita Mirzani mendapatkan flash disk yang isinya, oh iya kasus ini sudah kita kondisikan, tenang aja gitu ya, tenang aja, nanti tinggal ini aja yang belum gitu. Itu menurutku juga luar biasa loh, itu juga lagi-lagi tidak jadi pertimbangan ya. Terus rekaman yang mana rekaman menjelaskan ya kan, dan itu sempat diputar bahwa yang menghubungi itu terlapor ya, menghubungi telepon itu pun menghubungi Dr. Oki, lalu menghubungi Ismail Marzuki dan lain-lain ya kan. Tapi di persidangan, dan itu sudah dibuktikan di persidangan, termasuk keterangan saksi pun sama ya, tapi apa-apa lagi-lagi tidak didengarkan, tidak dijadikan pertimbangan ya, saksi ahli dan lain-lain. Banyak banget sebetulnya, banyak banget ya kejanggalan-kejanggalan
yang kita lihat gitu ya, kita dengar gitu ya. Tapi Masya Allah luar biasa ya, Konoha memang dahsyat ya. Aku sampai sekarang, aduh nggak kebayang ya, kalau orang biasa gitu ya mendapat apa namanya si akan kasus atau apa namanya perkara hukum gitu ya, pidana gitu, terus diskriminalisasi itu menurutku aduh ngeri ya, ngeri gitu. Aku jujur sampai sekarang kok gitu kayak kadang lagi sesekali ya gitu kayak flashback, aku remind gitu. Ini sebetulnya di mana masalahnya gitu. Ini di mana orang-orangnya siapa sih yang harus diperbaiki gitu ya? Di mana nih kuncinya gitu? Di mana akarnya gitu? Aku sampai sekarang kadang emang nggak bisa Indonesia ini lebih baik ya untuk menerapkan hukuman, atau kita bisa nggak orang-orang itu bersih sebersih-bersihnya kalau memutuskan sesuatu hal itu memang karena berdasarkan fakta ya, dan benar-benar adil seadil-adilnya. Video ini lagi-lagi ya terkait Kaniki ini 6 tahun, ingat 6 tahun ya, 6 tahun sudah diputuskan di 4 tahun, dibanding 6 tahun, dikasasi pun 6 tahun ya. Lagi-lagi ya sudahlah, itu sudah lewat ya, itu sudah lewat. Kita sekarang fokus ke PK, yang mana sekarang juga ada informasi terbaru, sudah ada apa tadi si LPSK ya, sudah ada LPSK, sudah juga apa namanya Ibu Irma juga sudah menyebut bahwa kenapa saya mendapatkan laporan bahwa seorang Nikita Mirzani yang awalnya ya mengungkap adanya praktek yang tidak baik di dunia perskincarean, tapi apa yang terjadi, tapi malah dimasukkan ke penjara. Ya sedangkan yang terbukti ya, dan itu sudah valid ya, produknya sudah ditarik karena memang ada apa namanya produk yang memang bermasalah ya, dan sudah ditarik sama BPOM, tapi pelakunya tidak ditindaklanjuti. Nah, luar biasa kan? Gitu. Luar biasa emang. Dahsyat ya, Coach Juan ya. Itu aja Coach Juan, silakan. Oke, balik lagi ya, kita belajar yang kasus NM ya. Belajarnya begini loh, kita dari dua sisi nih. Anggap kita sekarang dari DRG dulu ya. Nah, kenapa dia mau cari-cari NM? Ya kan, terus kok mau keluar uang negosiasi? Kalau produknya ya atau apapun lah, kalau memang benar secara normatif ya, negara kita negara hukum, harusnya laporin. Nah, dari sisi NM ya apapun ini sih ya, kita artinya ini kita discuss ya, obrolan di warung kopi Komal nih ya, warung kopi Komal Jetsko. Jadi NM juga artinya ya waktu awal kan bukan nyari-nyari si RG, tapi si RG yang pengen ketemu si NM karena di spill. Kan ceritanya seperti itu yang kita dengar, betul nggak? Di spill produknya ya, atau di review ya, dijelek-jelekin. Loh sekarang begini loh, kalau produk itu bagus dijelek-jelekin nggak mungkin bisa jadi bagus. Produk itu jelek dibagus-bagusin pun nggak bisa. Logikanya kan begitu. Iya kan? Seperti itu. Nah, makanya kita sebagai netizen, sebagai rakyat, ini kita berkomal seperti ini sah-sah aja, cuma hati-hati dalam hal penyampaian, ya kan? Harus bisa diplomasi seperti itu. Jadi ada yang melihat kasus ini kok seperti ini. Kalau bahasa saya, NM itu apes. Berandai-andai, misalkan ya si Mailnya, dia paham misalnya, oke, kalau misalnya Anda pengen jumpa NM dan negosiasi, Anda bikin surat pernyataan di atas materai, ya tulis, saya yakin tidak akan ada kasus hukum seperti ini. Kenapa? Yang dikatakan NM pemerasan, nah sekarang kalimat bahasa Indonesia pemerasan tuh apa sih pengertiannya? Tertekan bukan? Umumnya pasti tertekan. Tapi ini ada negosiasi. Nah, disinilah hukum di kita ini apa ya?
pisau bermata dua. Itu harus hati-hati teman-teman. Hati-hati seperti itu. Jadi buat NM maupun RG ya pembelajaran. Nah, makanya sekarang apa sih pengertian TPPU? Pengertian secara umum dulu. Betul nggak? Bukan artinya orang yang pemberi uang itu artinya tidak kena kasus. Kata siapa? Kasus KPK itu adalah orang yang nyogok, yang pemberi uang itu yang bermasalah. Betul nggak? Nah, dari kubu sana itu seolah-olah yang pemberi uang itu clear loh. Sekarang begini, kalau produknya bener ngapain harus mau keluar uang? Mau nggak bang? Pasti saya yakin nggak akan mau. Bukan soal uangnya. Tetapi kalau ada sesuatu yang dia tahu di dalam dirinya mungkin ada salah, dia pengen segera menutup itu dengan uang apapun. Logikanya harus ke sana. Cuma hukum yang di kita ini uang sudah nyebrang. Nah umumnya kalau uang sudah nyebrang, si penerima uang itu kemungkinan tuh salah dulu seperti itu. Itulah berbicara hukum di kita, teman-teman. Ya, nah sekarang dari kasus misalnya NM dan RG sebetulnya kasus apa sih misalkan? Ya, kok kasus NM sampai akhirnya emang seperti apa kok sampai akhirnya banding ya terus diputusnya 6 tahun. Masyarakat kan bertanya-tanya, loh kasus yang lebih besar ratusan miliar terus yang lain-lain kok hukumannya cuma 1 tahun lebih. Nah inilah kejanggalan. Kita sebagai rakyat boleh menyuarakan, sah-sah aja, bebas kok, bebas ya. Buktinya apa? Para yang pakar-pakar hukum aja terbelah kok ini. Kan sekarang gini, ya, sama-sama warna putih, garam putih, gula putih. Nah ini loh yang dipertontonkan kasus NM sama RG itu seperti ini. Ya kita nggak akan mungkin memaksakan. Ya kubu NM misalnya nggak bisa si RG sudah keluar uang, yang terima salah nggak bisa begitu. Ya ada yang sebagian juga kenapa RG kok itu cari-cari si NM? Oh dijelek-jelekin, lapor aja sama aparat. Logikanya kan seperti itu. Nah cuma kan balik lagi itulah potret hukum di kita prosesnya seperti itu. Betul nggak? Ya, tadi kan yang pakar hukum adalah Bang Herwanto kan bilang kan, ya memang harus dicek kalau itu TPPU ya semua harus dicek. Kalau memang sudah diputuskan bahwa NM itu kan memang kena pasal TPPU, ya harus dicek lah. Si A dan si B dua-duanya dicek. Terdakwanya dia harus bisa mengklarifikasi. Ya kan, hartanya itu betul dari TPPU, bersih, kotor atau dari mana? Kan seperti itu. Ya, jadi buat kasus NM ini sangat luar biasa. Sudah memasuki tahun kedua nih, setahun lebih. Kalau saya sih pengen nunggu apa? Pengen nunggu PK. Hasil ujungnya seperti apa? Itu aja. Tapi saya yakin lah, pasti ya di pengadilan ini ada yang digerakkan oleh Tuhan, oleh Gusti Allah. Pokoknya sepintar-pintarnya orang, ya kan, sepintar-pintarnya tupai pasti akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai nih, rekam nih ya, pasti suatu saat akan tercium. Nggak ada yang hebat, nggak ada, pasti akan terbongkar. Seperti itu. Kita hanya dukung doa aja, ya kan, biar pakar-pakar hukum, ya kan, buat NM juga harus all out. Tinggal satu jalan lagi lewat PK, belum inkrah loh, ya kan. Putusan 6 tahun ini belum inkrah, masih ada jalannya PK. Bisa kebayang nggak kalau semuanya terbongkar dan akhirnya misalkan NM, wah ini ngawur nih, hilafnya hakim loh, begini begono. Wah itu loh ini. Jadi ini, Dan saya berkeyakinan Bang, saya pribadi berkeyakinan bahwa di PK Kaniki bakalan menang ya, dan akan diputuskan bebas. nah sekarang perwakilan dari DPR Amin. perwakilan dari DPR sudah menyuarakan. Orang yang menyuarakan ada produk yang tidak benar, malah dia diperkarakan.
Orang yang ngejar maling, nubruk, malah dia diperkarakan. Nah, ini sangat luar biasa. Makanya orang-orang bisnis pada saat mau terima duit, panggillah aparat polisi 1, jaksa 1, hakim 1, itu jadi saksi, biar clear. Nah, teman-teman bisa kebayang nggak? Ini andai-andai ya. Kalau NM pada saat waktu itu sebelum terima uang, kamu bikin surat pernyataan ya. Dia harus ngundang aparat kepolisian, pasti clear, nggak akan ada masalah hukum. Nggak akan. Dijamin nggak akan ada. Makanya kan poinnya itu Bang, lain kali pokoknya ini lagi-lagi pembelajaran. Ingat ya, seorang Nikita Mirzani memberikan pelajaran bagi banyak manusia ya yang memang luar biasa gitu. Ternyata ya walaupun misalnya itu merasa kita mungkin kan Niki waktu itu berpikir gini. Ya uang itu kan nggak seberapa waktu itu, mungkin Kaniki mikirnya begitu kan, uang itu segitu ya, kalau misalnya gua di endorse segitu wajar lah, itu dan itu sudah bukan biasa ya, maksudnya kayak ya sudah gua di endorse segini ya, kalau memang sama-sama percaya, karena di waktu itu juga ya mungkin Kaniki